produktif, ya, dewasa non produktif, kemudian sampai lansia. Bisa seperti itu. Itu adalah suatu pertumbuhan. Jadi ada perubahan massa, perubahan jumlah volume, kemudian panjang, lebar, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk perkembangan itu adalah berkaitan dengan fungsi, ya di sini fungsi selnya, apakah dia mengalami pematangan atau matur atau tidak, ya. Jadi tidak bisa kita lihat di sini, ya. Kemudian di sini untuk perkembangan itu sifatnya adalah kualitatif, ya. Tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita lihat. Itu. Ini tadi mungkin yang masih bingung, ya, untuk mitosis, ya. Ini dari satu sel, kemudian dia akan mengalami pro, meta, anatelo sampai akhirnya itu menghasilkan dua sel anakan yang sama persis dengan indukannya. Dua ini nanti dia akan masuk lagi ke G0. G0 itu adalah fase istirahat, ya. Yang nantinya akan lanjut lagi masuk lagi ke G1, S dan G2. Jadi jumlahnya terus bertambah. Tapi di sini nanti sel itu kalau terus bertambah tanpa ada pengurangan, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nggak ada kematian, nggak ada kerusakan, nggak ada penuaan. Tidak ada generasi baru, bukan, Bu? Gimana? Tidak ada generasi baru. Tidak ada generasi baru. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Kalau sel terus-menerus membelah, ya, tanpa ada kerusakan, tanpa ada apa tadi, penuaan, tanpa ada kematian atau apoptosis, apa yang terjadi? Tadi satu menjadi dua, dua menjadi empat, sampai berlipat-lipat. Tapi tidak ada pengurangannya, apa yang terjadi? Penumpukan sel, Bu. Apa? Penumpukan sel, Bu. Sel. Oke, ya. Salah satunya itu. Nanti kita juga bisa kaitkan, ya, ini sel cancer, ya. Cancer itu adalah sel yang terus membelah, ya, tanpa bisa kita kontrol. Dan di sini nanti kita akan belajar juga tentang kontrol dari selnya. Kapan dia akan berhenti, ya, kapan dia akan mengalami siklus lagi, ya, atau kapan dia juga harus mengusaha kontrol sel. Nah, di sini untuk tahap interfase, ya, tahap interfase itu adalah tahap yang paling lama di dalam sel, ya. Ini hampir 90%. Biasanya untuk satu sel itu tergantung jenis selnya. Ini secara keseluruhan aja, ya. Biasanya waktu yang diperlukan adalah 24 jam. Ya. Nah, untuk interfase ini waktunya paling lama. Ya. Kemudian di sini yang pertama itu ada step 1 atau S1, ya. Di sini adalah fase untuk persiapan sintesis DNA, ya. Kemarin kan kita juga belajar ya tentang organel sel. Organel sel itu ada ribosom dan lain sebagainya, ya. Di sini fase G1 itu dia mempersiapkan, ya, sintesis DNA-nya. Kemudian di sini juga ada sintesis protein, kemudian melakukan duplikasi dari organelanya, ya, dan juga penambahan jumlah atau volume sel, ya. Kemudian di sini waktunya itu kurang lebih 5 hingga 6 jam. Ya. Semua ini akan bisa terjadi kalau materi atau makanannya itu tercukupi. Jadi bahannya itu ada dan juga suhunya itu suhu yang optimum. Ya. Kalau suhunya terlalu rendah atau suhunya terlalu tinggi, siklus sel ini akan terganggu. Kemudian yang kedua itu adalah fase tes, ya, atau sintesis, ya, di sini itu adalah fase replikasi DNA. Atau di sini kromosomnya, ya. Untuk fase S ini waktunya paling lama. Ya. Dan di sini sangat diperlukan B9. B9, vitamin B9 masih ada yang tahu nama lainnya apa?
melakukan replikasi DNA, kita itu sangat perlu B9. Ada yang tahu nama lainnya? Coba deh cari deh. Apa? Ya, aksafolat ya. Aksafolat dan juga B12. Kira-kira fungsinya untuk apa di sini? Kenapa kita perlu aksafolat? Tuh, betul, untuk pembentukan sel darah merah dan materi genetik ya. Jadi kalau dalam fase S ini ya tidak tersedia materinya, kemudian untuk asam folatnya kurang, nah, hasil sel anakannya ya biasanya yang jadi kalau secara sesuatu yang bisa kita lihat itu jadinya anemia ya. Mungkin kalau pada ibu hamil itu kan biasanya disarankan untuk mengkonsumsi asam folat ya supaya nanti perkembangan janinnya itu sesuai ya. Atau mungkin di sini kaitannya juga dengan pembentukan organnya ya. Misalkan organ dari jantungnya itu akan sempurna dan organ-organ yang lainnya. Itu jadi perlunya asam folat ya untuk menghindari anemia dan juga kalau untuk ibu untuk pembentukan organ-organ. Ini sangat lama. Kemudian setelah itu setelah DNA-nya itu terreplikasi ya masuk ke fase G2 atau GOT 2 atau GAP2. Di sini adalah fase untuk persiapan sebelum terjadinya mitosis. Mitosis itu adalah untuk apa ya, tadi pembelahan selnya. Di G2 ini nanti akan terjadi pengecekan kerusakan DNA ya. Kemudian ada duplikasi organelanya juga dan jumlah selnya meningkat sebelum nanti dipersiapkan untuk terjadinya pembelahan gitu ya. Ini untuk satu tahap interfase ya. Nanti kita bahas lagi yang mitosis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat ilustrasinya dulu ya. Semoga muncul di situ. Oke, not play. Ini sebenarnya sudah saya cantumkan ya, attach video untuk ilustrasi. Terplay. Saya hentikan dulu. Sudah muncul? Ini coba saya play langsung.
Oke, di sini ya, silahkan dilihat terlebih dahulu.